Kalau hubung-hubungkan dengan pengaruh pemikiran kita secara axiology, etika, logika, estetika, itulah ruang yang paling tepat untuk mengukur standarisasi kebenaran suatu agama. Bukan membanding-bandingkan ayat-ayat Bible dibandingkan dengan Quran, Bible dibandingkan dengan Quran. Saya mau kasih tahu ke jamaah, kalau berdebat itu banding-banding ayat dalam Bible, ayat dalam Quran, sampai kapanpun orang kafir tak masuk Islam. Karena itu akan terkesan sama-sama kuat. Dia punya argumen dalil teologis. Di Islam juga kita punya dalil argumen teologis. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasihi. Tadi saya bangun jam 4:30 pagi dan berdoa sebentar, terus coba melihat HP apa ada yang WhatsApp atau yang SMS, karena seringkali saya melayani orang lewat WhatsApp, SMS, lewat FB, dan tiba-tiba saja nongol tuh video Yaya Waloni ya. Nah, jadi saya dengar khotbahnya, saya pikir ini orang manusia atau bukan manusia. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani, menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Kemarin kan saya tantang itu, satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat. Ini orang berakal budi atau hanya punya akal? Ini orang hidup di negara Indonesia atau hidup di ruang angkasa? Ini orang Yaya Waloni laki-laki atau bukan laki-laki? Ini Yaya Waloni ini sebenarnya tujuannya apa sih? Ceramah sampai menghujat keyakinan orang lain, terus hanya menjelek-jelekkan orang lain. Nggak ada data dan fakta, nggak ada buku referensi yang dia gunakan juga. Itu referensi buku-bukunya itu orang-orang sesat semua, ya. Jadi di kalangan Kristen itu, biar Anda tahu, ada kejutaan pendeta kan di seluruh bumi ini kan. Ada di antara mereka yang bidat-bidat memang. Dia Kristen bidat. Nggak lama lagi mereka akan pindah ke keyakinan lain. Ada beberapa yang masuk Islam memang. Ada juga yang jadi ateis.
Ya sama juga, ustadz juga banyak juga yang masuk Kristen. Jadi kenapa harus saling menghujat? Kalau udah berpindah keyakinan, udah jangan saling menghujat. Udah. Itu pelajari aja Al-Quran, pelajari hadis, dan itulah yang disampaikan kepada jemaah. Seharusnya ya walau nih Anda begitu. Jangan Anda hanya tahu menghujat dan memfitnah. Ya. Nah, lihatlah apa dia katakan, ya kan? Dia katakan kita sama kafir-kafir ini harus keras, kurang lebih begitu ya. Terus ini Bible ini palsu, sudah dipalsu-palsukan pendeta semua ini. Nah ini kan ngomong tanpa dasar. Itu hanya pendapat dia, opini dia ketika dia membaca buku yang memang ditulis oleh para bidat-bidat. Jadi Yahya Wallauni ini menurut saya kafir dia ini. Kenapa Yahya Wallauni ini saya anggap kafir? Karena di bilangan 23 di situ Anda baca baik-baik, ya, itu ada sekelompok orang yang tidak mau disebut kafir. Itu hanya orang Yahudi sebenarnya. Yang lainnya dianggap orang Yahudi dulu kafir. Bangsa-bangsa kafir. Anda baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-56, di situ dikatakan siapa yang menyebut saudaranya kafir dibawa ke mahkamah agama. Jadi memang betul ada pada waktu itu mahkamah agama khusus untuk menangani persidangan tentang fitnahan yang mengatakan orang lain kafir. Itu harus dibawa ke mahkamah agama, dibuktikan kafir atau tidak. Ya, kafir itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia sih sebenarnya orang yang tidak mengenal Tuhan itu kafir. Gitu. Jadi pada waktu itu dibawa ke mahkamah agama dulu, dipertanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan, barulah mahkamah agama yang mengadili ini kafir atau tidak. Di ayat yang lain juga ada, di suratan Korintus, di situ dikatakan apa? Biar kalian keluar dari noda-noda kekafiran, jangan ikut orang-orang kafir itu. Ini ada di Alkitab juga kafir. Tapi kami tidak menggunakan kata-kata itu untuk menyerang saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Namun Yahya Wallauni ini dia menggunakan ayat di kitab suci yang dianggap dia kitab suci itu. Dia gunakan satu ayat itu, dia tanpa tahu arti dan maknanya. Dia nggak lihat ababu nuzulnya. Ababu nuzulnya itu kenapa? Seperti apa ababu nuzulnya sehingga muncul ayat itu. Harusnya dia tahu itu. Itu bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Tujuannya bukan itu. Kalau dalam pemahaman saya waktu saya dulu Islam, kita nggak sholat aja, meninggalkan sholat aja satu hari itu sudah kafir. Ya Wallauni pernah nggak meninggalkan sholat? Jadi sebenarnya sudah kafir. Banyak arti kafir-kafir ini. Iya. Ketika Anda ngomong kafir, sebenarnya Anda bukan ngomong hanya orang Kristen. Anda ngomong orang-orang yang nggak sholat juga itu kafir. Apakah Anda sudah yakin bahwa semua umat Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam? Jadi janganlah mengkafir-kafirkan orang begitu. Anda pun sebenarnya dalam pandangan saya kafir. Kenapa? Kafir itu kan kufur, kafa. Jadi yang menolak kebenaran itu masuk golongan orang kafir. Menurut saya Alkitab inilah
yang benar. Jadi Anda menolak kebenaran, berarti Anda kafir. Di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Anda menolak bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, Anda pun kafir dalam pandangan saya, Yaya Waloni. Jadi Yaya Waloni, tinggalkanlah kekafiran itu, kembalilah kepada kebenaran. Jangan hidup dalam kekafiran, tinggalkan noda-noda kekafiran, kata suratan Korintus. Mulut Anda itu ciri-ciri mulut orang kafir, kerjanya menghujat, menghina, mencaci, memaki, memfitnah. Iya kan? Anda katakan Alkitab ini dipalsu-palsukan pendeta. Apanya yang dipalsu-palsukan? Emang mampu pendeta memalsukan Alkitab ini? Emang Alkitab itu satu? Alkitab itu berapa miliar di tangan manusia? Dia coba memalsukan yang satu, yang lain nggak bisa dia palsukan, yang lain akan protes. Kenapa? Karena di kitab orang lain tidak berubah, hanya di kitab dia yang berubah. Kalau dia mau buat kitab baru, kenapa Anda bilang ini sudah dipalsu-palsukan oleh pendeta? Anda kan fitnah itu namanya. Kalau Anda fitnah, berarti Anda juga termasuk kafir. Udahlah, kembalilah kepada yang benar. Jangan kembali ke kafir lagi. Kan kamu udah sempat benar. Kok kembali ke kafir? Janganlah. Kembali kepada yang benar. Oke, Yaya Waloni. Nah, buat rekan-rekanku sebangsa setanah air, janganlah mau diprovokator dengan Yaya Waloni ini. Karena apa? Ceramahnya itu banyakan provokatif, mengkafir-kafirkan orang, tetapi sesungguhnya dia sendiri tidak tahu apa itu artinya kafir, makna kafir yang sesungguhnya. Yaya Waloni tidak tahu. Karena menurut pandangan saya, dia sebenarnya sekarang sudah kembali kepada kafir. Karena dari ucapannya itu saya bisa tahu. Ya, aku berdoa, Tuhan Yesus jamah Yaya Waloni supaya dia kembali kepada kebenaran. Kuasamu bekerja atasnya. Rohmu yang memimpin dia. Perkenalkan dirimu. Jamah dia Yesus. Robah hidupnya Yesus. Kuduskan mulutnya supaya tidak hanya mengkafir-kafirkan orang padahal dia sendiri yang sudah kembali ke kafir. Jamah dia. Jamah dia. Horiasa kata karalabas. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.